tanyanya alasan kenapa Francino Tirta beserta teman-teman lainnya ingin mengembangkan MMA di Indonesia. Silakan. Oke, mungkin saya jelaskan awalnya dulu ya. MMA di Ya. dunia itu seperti apa? MMA ini sebenarnya kan adalah seni bertarung gitu ya, buat antara dua orang manusia dengan tangan kosong. Sebenarnya ini sudah sangat sering dilakukan di negara-negara seperti Brazil, Jepang, namun dipopulerkan oleh Amerika, yaitu pertama kali dilakukan oleh UFC di tahun 93. Waktu itu tujuan mereka memang yang melakukan ini adalah keluarga Gracie. Keluarga ini mempunyai aliran bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa aliran mereka adalah aliran yang terkuat di dunia. Dari situ dia mendatangkan berbagai juara dari kickboxing, dari gulat, dari sumo, dan mereka bertarung dan memang terbukti Brazilian Jiu-Jitsu adalah yang terkuat pada saat itu. Namun seiring dengan waktu, banyak atlet-atlet itu yang mulai melihat, wah ternyata kalau mau menang kita harus latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Kita harus latihan juga pukul, kita harus latihan juga menendang. Sehingga sekarang ini tidak bisa kita bilang Brazilian Jiu-Jitsu lah yang terkuat. Tidak bisa kita bilang tinju yang terkuat. Tidak bisa kita bilang gulat yang terkuat. Yang terkuat adalah mixed martial art, MMA. Nah, jadi awalnya dimulai dari tahun 93 oleh UFC di Amerika Serikat. Dan begitu ditayangkan, banyak para pelaku bela diri yang merasa, wah ingin mengikuti kejuaraan ini. Karena mereka pun tahu, oh ini benar-benar pertarungan yang sesungguhnya. Karena disinilah kita bisa bertarung, mengalahkan orang lain dengan menggunakan teknik-teknik yang kita punya gitu ya. Banyak dari situ juara karate, juara judo, semua mereka ingin melakukan ini. Akhirnya diikuti oleh salah satu promotor di Jepang, waktu itu namanya Pride Fighting Championship. Kurang lebih di tahun 97-98 mereka mengadakan kejuaraan MMA di Jepang pada saat itu. Dan di Jepang juga ternyata masyarakat Jepang sangat suka, sangat menggemari olahraga ini. Hingga akhirnya pada tahun 2002 masuk ke Indonesia. Pada saat itu ada stasiun TV namanya TPI. Mereka melihat olahraga ini sangat menarik dan mereka mengumpulkan para ahli-ahli bela diri di Indonesia. Mereka mengumpulkan, mereka menyaksikan tayangan UFC pada saat itu dan juga mereka menyaksikan Pride Fighting Championship. Mereka bilang, ayo kita mau gak melakukan ini? Dan para praktisi bela diri di Indonesia pada saat itu setuju, ayo kita mau melakukan ini. Dan pada tahun 2002 dimulailah MMA pertama di Indonesia, yaitu TPI Fighting Championship. Itu asal-muasalnya. Dan pada saat itu salah satu pelatih saya, Mas Harmudianto, ikut bertarung di sana. Pada saat itu dia menang 1 kali dan kalah 1 kali. Pada saat itu saya berlatih Jiu-Jitsu di Untar ya, Universitas Tarumanagara, bersama dengan Joni, bersama juga dengan Ahong. Di situ kita hanyalah seorang mahasiswa yang gemar latihan bela diri. Namun kita melihat, wah guru kita bertanding kalah. Dan pada saat itu juga guru kita bilang, Francino, Joni, Ahong, saya sudah cukup berumur, saya tidak bisa lagi meneruskan papan nama perguruan kita. Kalianlah yang harus meneruskan. Kalian harus turun tanding di acara TPI Fighting Championship ini. Dari situlah kami memutuskan untuk turun di TPI Fighting Championship. Dan saya bertarung di awal tahun 2003. Itu pertama kalinya saya bertanding MMA. Di tahun 2004 saya menjadi juara nasional. Pada saat itu melawan temannya Bro Alven, Johan Mulia pada saat itu. Dan pada tahun 2005 TPI itu melakukan kejuaraan Grand Turnamen disebutnya. Grand Turnamen itu kelas bebas, artinya waktu itu ada 3 kelas ya, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Nah, promotor ini mengadakan turnamen di antara 3 kelas ini. Juara dan mungkin kontender di setiap kelas digabungkan, dilakukan undian dan dipertandingkan. Dan pada saat itu saya menjadi juaranya. Jadi pada saat itu di tahun 2005 saya menjadi juara di kelas ringan, dan saya juga menjadi juara di kelas bebas ya, di kelas bebas. Pada saat itu masa-masa puncak karir saya di MMA di tahun 2005. Namun sayangnya di tahun 2005 itu juga promotor itu bangkrut. Promotor itu bangkrut. Pada saat saya jadi juara, itu acara terakhir mereka. Jadi tahun 2002 mereka mulai, tahun 2005 mereka bangkrut. Oh tuh.
Nah, dari sejak itu, dari tahun 2005, tidak ada lagi MMA di Indonesia. Dan nasib para petarung-petarung MMA di Indonesia, mereka harus bertarung ya di luar negeri. Karena yang ada di dalam negeri ini, ya pertama, tidak bisa dibilang profesional penuh ya, karena tidak ada acaranya tidak reguler, dan juga tidak ada stasiun TV yang menayangkan, dan juga mungkin secara regulasi juga masih belum jelas. Jadi bisa dibilang underground lah yang ada di Indonesia. Jadi kita para petarung profesional Indonesia pada saat itu kita harus bertarung di luar negeri. Dari tahun 2005 sampai tahun 2016 tidak ada MMA di Indonesia secara reguler. Bisa dibilang MMA di Indonesia mati suri. Nah, pada saat itulah saya bertemu dengan Bapak Ardiansah Bakri. Kita berbicara mengenai dunia MMA di Indonesia, dan pada saat itu di tahun 2005 kita bisa berbangga diri bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mempunyai MMA. Malaysia, Singapura tidak punya MMA, hanya Indonesia yang punya. Tapi di Asia Tenggara? 2005, di Asia Tenggara. Kita bisa berbangga, kita lah yang terbaik di Asia Tenggara pada saat itu. Karena memang di Asia Tenggara nggak ada, gitu. Hanya kita yang punya MMA pada saat itu. Namun ternyata demam MMA ini sangat tinggi di seluruh dunia. Pada saat Indonesia dunia MMA Indonesia itu mati suri di tahun 2005, negara-negara tetangga itu mulai melirik MMA. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, mereka mulai membangkitkan MMA. Kira-kira di tahun 2012, Singapura mulai melakukan MMA. Dan Filipina juga melakukan MMA. Malaysia juga mengadakan MMA. Dan mereka terus melakukan MMA secara rutin. Dan mereka pun memanggil beberapa fighter Indonesia untuk bertanding di sana. Namun karena di Indonesia tidak ada kompetisi yang reguler, bisa dibilang tidak ada panggung MMA di Indonesia pada saat itu. Sehingga fighter-fighter Indonesia yang dipanggil di sana itu rata-rata adalah fighter-fighter yang baru mulai. Bukan fighter berpengalaman. Ya gimana bisa pengalaman orang panggung yang nggak ada. Jadi yang dipanggil adalah fighter-fighter yang ya bisa dibilang mungkin coba-coba MMA, tapi coba-coba pertama kalinya itu langsung di luar negeri, sehingga hasilnya kurang memuaskan karena ya kekurangnya pengalaman ya, karena kurang jam terbang bertanding di dalam negeri, sedangkan fighter luar negerinya lebih berpengalaman, sehingga fighter luar negeri Indonesia banyak yang kurang baik hasilnya. Disitulah Pak Ardiansah Bakri ini merasa tergerak, kesian juga ya kok kita kayaknya dianggap kurang kuat ke MMA kita di Indonesia. Gimana caranya supaya kita kuat? Saya bilang kita harus mengadakan liga MMA di dalam negeri. Kita harus memberikan panggung untuk para MMA fighter di dalam negeri. Kita harus membangun panggung itu. Pak Ardiansah Bakri merasa tergerak hatinya dan beliau memutuskan untuk ayo kalau gitu kita bangun, kita bikin lagi dunia MMA di Indonesia. Kita gerakan lagi, kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah gudangnya petarung-petarung MMA tangguh. Dari tahun 2016, bisa dibilang petarung MMA di Indonesia itu bisa dihitung dengan jari. Namun dari tahun 2016 sampai sekarang, tahun 2020, kita punya ratusan profesional MMA fighter. Sudah kita mempunyai 7 orang juara di kelasnya, sudah menjadi bintang, dan ya seperti itulah sejarah MMA di Indonesia. Iya, waduh mantap sekali. Berarti saya